Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik, Pekan Biasa ke-29. Dan berbahagia sekali pada hari ini kita ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo, SDB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita menyapa salam damai kepada Pastor Budi yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita, semua pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dengan berkat Roh Kudus, mampukanlah kami untuk bertanggung jawab atas anugerah yang telah kami terima dan menggandakan talenta sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga semua ini dapat berkenan kepadamu, sebab Engkaulah penyelamat hidup kami dari dahulu hingga kini dan untuk selama-lamanya. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara para bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai 12. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang as yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soralah, hai penduduk Sion, sebab Dia Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Marita, mari kita seperti biasa memulai dari bacaan pertama.
Dan Mazmur yang dipilih untuk menanggapi bacaan pertama tentu dipilih yang cocok dan memang sangat tepat mengungkapkan kegirangan. Ya, tadi Marita mengatakan kabar sukacita apa? Ada kegembiraan di sini, ada kegirangan, bahkan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Itu yang kiranya dalam renungan pagi ini yang kita bisa ikut merasakannya, menangkapnya. Oleh karena itu, saya mau mengundang untuk komentar bacaan pertama ini. Coba kita lihat ayat per ayat dan saya sedikit memberi komentar tentang apa yang dituliskan oleh Paulus dalam perikop ini kepada umat di Efesus dalam suratnya itu. Dalam bagian ini, Rasul Paulus boleh dikatakan membuat refleksi atas siapa dirinya, apa pelayanannya, dan dari situ kita bisa menangkap kegirangan sukacita yang dia temukan dalam apa yang dia alami dan dia bagikan, dia wartakan. Injil, ya, sukacita. Maka tadi di situ dikatakan dari ayat yang kedua, kalian, saudara-saudara kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku, kepada Paulus. Tetapi bukan untuk dia, demi kalian, demi umat Allah, yaitu jemaat di Efesus yang kepada mereka surat ini dituliskan. Apa yang dipercayakan kepada Paulus? Yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Itu artinya sebetulnya ada surat Paulus yang lain, ya, yang tidak sampai kepada kita, yang pernah Paulus tuliskan itu. Dan di sini saya mau mengundang perhatian kepada kata itu, rahasia. Karena dalam perikop yang singkat ini, kata itu berkali-kali muncul. Rahasia dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahnya di Inggris, itu bukan secret. Mungkin kita berpikir secret, rahasia apa nih? Sesuatu secret ya, sesuatu yang masih hanya belum menjadi pengetahuan kita. Tapi rahasia itu mungkin kosakata kita yang kurang banyak, tapi dalam bahasa Inggris adalah mystery, bukan secret, mystery. Dan itu ambil dari bahasa Yunani, di mana teks ini awalnya aslinya ditulis mysterion, misteri. Ya. Dan kadang ada versi bahasa Indonesia yang menerjemahkan menjadi misteri. Tapi nuansa kadang-kadang misteri itu sesuatu yang teka-teki yang tidak bisa terungkap begitu ya. Kadang konotasinya di bahasa Indonesia itu. Tapi yang dimaksud di sini dengan misteri, rahasia ini adalah sesuatu yang pelan-pelan dibuka. Sesuatu yang pelan-pelan disampaikan. Dan yang kemudian makin lama kita makin memahaminya. Oh, begitu ya rencana Allah. Oh, begitu ya maksudnya, kehendaknya untuk kita. Sehingga dengan demikian ketika flashback ke belakang, melihat segala apa yang ditulis, diwartakan dalam perjanjian lama, kita bisa makin mengerti, memahami kekayaan rencana Allah, kekayaan misterinya, boleh dibilang begitu, untuk kita, ya. Maka kalau kita makin bisa memahami misteri itu, kiranya seperti Mazmur itu, kita menimba terus dengan kegirangan, makin gembira. Wow, ya, kekayaan yang Paulus mengatakan tak terduga-duga, tak disangka-sangka, sebegitu dalamnya, ya, apa yang diwartakan dan dalam bagian rencana Allah itu. Nah, dikatakan di sini ayat 4 selanjutnya, apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku.
pemahamannya Paulus mengenai rahasia Kristus, misteri ya of Christ, yaitu pelan-pelan siapa itu Kristus ya, dan apa tujuan karyanya untuk kita. Oke. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, lagi-lagi kata itu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia. Masih tersembunyi, masih belum disingkapkan. Tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, perwartaan kabar sukacita, kegirangan ini, karena makin memahami rahasia itu makin disingkapkan, jadi makin memahami rencana Allah, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Dan ini yang sungguh, kalau kita pahami, yang inti, yang menggembirakannya. Karena kita juga termasuk orang-orang bukan Yahudi. Dan ternyata dari apa yang disingkapkan pelan-pelan, rahasia misteri itu, Paulus memahami, wow, ternyata maksud Allah adalah untuk semua manusia. Keselamatan itu dan hal-hal yang baik yang dijanjikan lewat Kristus adalah untuk juga bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita semua. Dan kita menjadi ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima warisan. Warisannya apa? Apa yang dijanjikan oleh Kristus. Kerajaan Allah, kehidupan kekal, kemuliaan bersama dengan Dia, istilahnya juga memerintah bersama Dia, dalam arti juga melayani bersama Dia, dan menemukan sukacita warisan ini, ya, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayan Injil itu. Nah, itu situ yang tadi saya katakan, macam refleksi. Setelah sekian lamanya Paulus berkarya, bekerja, melayani, mewartakan Injil, dan itu realisasinya dia. Ya, dan aku telah menjadi pelayan Injil itu, kabar sukacita ini, juga untuk bangsa orang-orang bukan Yahudi, untuk kita menerima apa yang Yesus Kristus janjikan kepada kita. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Dan kita tahu latar belakangnya Paulus dulu adalah Saulus. Orang yang tadinya mau membinasakan para pengikut Kristus, mau menghancurkan iman kepada Kristus, tetapi ternyata ditangkap, ya, dan diubah malah menjadi pewarta kabar sukacita, menjadi pelayan Kristus. Dan inilah yang dimaksud pemberian kasih karunia Allah, rahmat, karena itu bukan usahanya Paulus. Bahkan Paulus tidak mencari. Kita ingat dalam ceritanya kan, sebelum jadi bertobat tuh Saulus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik, ya, dengan surat kuasa dari para pemuka agama di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menangkapi para pengikut Kristus itu, untuk memenjarakan, untuk menganiaya, bahkan menjatuhkan hukuman mati, untuk membinasakan itu. Tapi di tengah jalan, lagi-lagi itu ditangkap. Bukan satu usaha Paulus. Dia tidak mencari Saulus ini, tetapi sungguh sebagai kasih karunia. Kasih karunia, terjemahan yang bahasa Indonesia ini dalam bahasa Inggris adalah grace, rahmat. Satu yang pemberian cuma-cuma, betul-betul gratis. Dia tidak berusaha, dia tidak mencari, tetapi dia diberikan, ditetapkan, dipilih dan ditetapkan. Kamu adalah orang pilihanku, dan ditetapkan untuk menjadi pemberita Injil. Nah, ini yang Paulus realisasi, sadari dengan kehidupannya. Yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Maka ayat 8 di situ Paulus mengatakan, sebenarnya aku ini orang yang paling hina
di antara segala orang kudus. Karena dia tahu, dulunya dia penganiaya jemaat yang mau membinasakan itu. Dan sekarang diubah menjadi pewarta kabar sukacita. Dia merasa yang paling hina. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia atau rahmat untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Yang kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu mulai dengan kisah tentang Abram. Bagaimana ada satu orang yang dikatakan ya dalam kitab Kejadian bab 12, satu orang namanya Abram dipanggil. Dan kemudian ia pergi mencari Allah yang benar. Bukan Allah seperti yang mungkin orang tuanya dan orang-orang sejamannya menyembah patung ini, patung itu. Ya, dia menolak. Bukan itu semua dan dia pergi ke tanah yang belum tahu di mana itu. Ya, memenuhi panggilan Tuhan atau dengan kata lain menurut saya juga mencari Tuhannya yang benar. Dan pelan-pelan itu rencana keselamatan Allah mulai masuk dalam kehidupan umat manusia lewat orang yang bernama Abram, kemudian Abraham, dan seterusnya. Dengan cerita keturunannya orang-orang Israel, bangsa Yahudi, dan kemudian sampai kepada Yesus, Mesias, Kristus itu, dan kemudian yang para rasul, salah satunya Paulus mewartakannya. Ini yang rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itu semua yang kita dengar dari bacaan pertama perikop itu, yang saya bilang kalau kita memahaminya, maka kita kiranya juga bisa merasakan sukacita itu. Kegirangan seperti yang dialami, dihayati oleh Paulus, seorang yang boleh dikatakan menemukan apa yang paling berharga di dalam hidup, ya, sampai dia katakan yang dulu aku anggap berharga, sekarang ku tinggalkan, ku anggap seperti sampah, ya, dan aku memalingkan, ya, menghadapkan diriku kepada panggilan, ya, yang ada dalam Kristus Yesus, ya, satu yang berharga, yang mulia, yang ia temukan di dalam Injil, rahasia itu, ya, kekayaan apa yang dijanjikan oleh Kristus, ya, dan yang ia pahami dalam rencana Allah untuk kita semua. Demikian Marita yang saya ingin mengajak para pemirsa pendengar untuk bisa merefleksikan juga dan merenungkan apa yang Paulus bagikan kepada kita lewat bacaan itu tadi kepada umat di Efesus, supaya kita juga dapat menangkap sukacita kekirangan itu. Begitu, Marita. Ya, terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kita bersama Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang
bacaan Injil dan apa yang akan dikabarkan sukacita oleh bacaan Injil hari ini. Kita akan menyimak permenungannya dari Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari bacaan Injil hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Marita, kalau perikop yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini, sebuah perumpamaan yang sederhana. Dan pesannya juga jelas, sederhana, yaitu kesiapsediaan atau kewaspadaan, vigilant. Bahwa di dalam hidup kita di dunia, Tuhan Yesus mau supaya kita mempunyai sikap waspada, berjaga-jaga. Itu ya pesan yang mesti dengan mudah kita tangkap. Dan Tuhan menceritakan tentang perumpamaan itu. Ada seorang tuan yang pergi dan menyerahkan kepada hambanya tugas-tugas, dan di situ pesannya adalah berbahagia hamba yang ketika tuannya kembali dan dia didapati sedang melakukan tugasnya. Ya, dan inti di situ adalah pelajarannya bahwa kita tidak tahu kapan tuannya itu datang. Sama tidak tahu kapan pencuri datang. Jadi pelajarannya sama adalah tentang berjaga-jaga. Supaya ketika tuannya itu datang, kita didapatinya sedang melakukan tugasnya. Nah, tuannya itu siapa? Buat kita tentu tahu. Tuannya adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, Paulus menganggap dirinya adalah pelayan Kristus, hambanya Kristus. Tuannya siapa? Kristus. Dia yang diwartakan di dalam Injil akan datang lagi sebagai raja, sebagai hakim untuk memisahkan orang benar, orang tidak benar, orang baik, orang jahat, ya. Untuk sebagai hakim juga menghukum atau memberi hadiah, reward, ya, kepada sesuai masing-masing, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan cara hidupnya. Nah, maka itu Tuhan ini siapa? Tuhan. Dia yang akan datang lagi dan akan menjadi hakim, menjadi raja atas kita semua. Maka membaca, mendengarkan sabda Tuhan hari ini, Injil, kita semua diingatkan supaya dalam hidup kita waspada. Karena kan kenyataannya juga jelas, kita tidak tahu kapan tuannya itu datang. Dan itu bisa diartikan dua hal. Akhir dari perjalanan hidup kita, kematian, atau akhir dari perjalanan hidup umat manusia, kiamat itu. Ya, manapun istilahnya kiamat kecil atau kiamat umat manusia, kiamat besar, tapi itulah saat Tuhan itu datang. Ya, dan bagaimana kita didapatinya. Mudah-mudahan, semoga kita ini didapati sebagai hamba yang setia dan bijaksana, yang baik, yang setia, yang bijaksana. Di mana supaya bisa begitu, perikop ini, sabda Tuhan mengajarkan dari Yesus sendiri, supaya berjaga-jaga, karena kita tidak tahu saatnya, waktunya itu. Pengalaman menunjukkan ketika orang terlena dan tidak berjaga-jaga, kecenderungan adalah kemudian menjadi tidak baik. Kalau punya kekuasaan, menjadi menyalahgunakan kekuasaan, ya. Bahkan kalau punya kesempatan, orang menjadi gampang menjadi korup gitu, ya. Dan kita diundang sebaliknya dengan berjaga-jaga, kita tahu selalu tentang keadaan diri kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas pelayanan kita. Ya. Dan semoga dengan demikian kita semua dapat sungguh-sungguh terus hidup dengan kewaspadaan itu dan dapat menjadi pelayan-pelayan yang baik dimanapun
kita ditempatkan, apapun panggilan hidup kita. Semua perumpamaan ini applicable, bisa diterapkan entah itu dalam lingkup gereja, sebagai pimpinan gereja, pelayan umat, tapi juga dalam masyarakat, di dalam negara, pimpinan pemerintahan, di dalam bisnis, perusahaan, sama pemimpin, karyawan, semuanya. Dan kebesaran yang membahagiakan dari setiap orang bukan karena kedudukan atau pangkatnya. Ya, umumnya kan demikian, menganggapnya kan itu. Yang membahagiakan karena kedudukan pangkatnya. Tidak. Yang membahagiakan, yang pada akhirnya, ya, marilah ya masuk hamba yang baik itu bijaksana, itu adalah orang-orang yang betul-betul melakukan tugas yang dipercayakan itu oleh tuannya dengan sebaik-baiknya, ya, dengan bijaksana, dengan setia. Ya. Demikian Marita yang saya mau komentari dari bacaan Injil yang baru kita dengar. Dan kalau saya hubungkan dengan bacaan pertama, Paulus itu adalah model, satu teladan seorang pelayan yang begitu baik, ya, begitu setia, begitu bijaksana, dan pasti dia punya sikap berjaga-jaga. Karena apa? Dia seperti hidup dalam kesadaran akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya, dan bahwa Tuhan ternyata tidak datang kedua kalinya dalam zaman hidupnya maupun bahkan kita sekarang, tetapi dia menulis di dalam satu suratnya, ya, dia mengatakan bahwa dia sedang mencapai garis finish, ya, bahwa dia sudah memelihara iman dan bahwa dia sudah bertanding dengan pertandingan yang baik. Dalam pertandingan iman itu dia sebutkannya, dan dia bahkan dengan penuh keyakinan mengatakan, sekarang telah tersedia kepadaku mahkota itu, ya, yang dijanjikan oleh Kristus. Tetapi bukan untuk dia saja dia ngomong begitu, tapi untuk kita semua. Kalau kita juga menaruh harapan itu, ya, kalau kita juga betul-betul mengambil sikap, ya, sebagai pelayan yang setia, yang bijaksana, seperti teladan Paulus, ya. Semoga itu yang boleh kita renungkan hari ini, dan apapun tugas kita, pekerjaan kita, kita bisa betul-betul mewujudkan, ya, apa yang menjadi tugas panggilan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, bagaimanakah maksud berjaga-jaga itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau orang Jawa kan selalu ada kata itu eling, ya, eling. Sederhana juga. Kebijaksanaan orang Jawa mengatakan kalau orang yang nggak eling, itu nggak ingat lagi, sudah lupa, itu nggak berjaga-jaga. Maka perbuatannya seperti yang dikatakan dalam perumpamaan itu. Maka kemudian mulai memukul hamba-hamba lain, artinya sewenang-wenang, karena lupa, tidak eling, ya, pria maupun wanita, ya, memukul hamba-hamba lain kan berarti melukai, berbuat jahat, ya, dan itu ragamnya kan banyak, termasuk juga, yaitu dengan kata-kata. Yang kita sering kali komentar, ada banyak ujaran-ujaran kebencian, caci maki yang dengan sarana medsos sekarang menjadi bisa begitu masif gitu, ya, bisa banyak tersebar demikian, ya. Menurut saya itu harus direfleksikan dalam terang seperti ini juga sabda Tuhan. Orang yang sudah tidak eling, lupa dan tidak berjaga-jaga. Karena pikirnya, ya, siapa yang lihat, Tuhannya nggak datang-datang, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak lihat, ya. Dan maka makan minum, artinya, nah itu, semuanya akan menjadi yang penting memenuhi apa, ya, kesukaan, kesenangan, ya, satisfy, ya, memenuhi itu.
keinginannya. Lalu juga mabuk apalagi, ya, berlebihan, mabuk, semua sudah lupa. Nah, ini orang-orang yang tidak ingat, tidak eling, tidak berjaga-jaga. Kalau orang yang berjaga-jaga, orang yang ingat, itu selalu mau menempatkan hidupnya di hadirat Tuhan. Allah itu hadir. Ya. Dan orang yang tidak berjaga-jaga itu tidak dengan kesadaran kehadiran Allah. Atau menganggap Allah tidak hadir. Maka orang yang mencuri itu karena menganggap Allah gak hadir. Nah, kalau ada CCTV baru, wah ada CCTV, ya. Bukan Allah, itu CCTV hadir, ya. Lalu nggak mencuri, ya. Kalau nggak ada CCTV, oh dicuri gitu kan? Berarti itu dia menganggap Allah nggak hadir di situ dalam hidupnya, ya. Dan perbuatan yang lain juga menipu, Allah nggak hadir. Perbuatan ketidaksetiaan dalam hubungan suami istri karena menganggap Allah nggak ada, nggak hadir, nggak ada yang tahu, ya, nggak hadir. Nah, maka Don Bosco mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, dengan cara yang sederhana, dan itu dia belajar dari ibunya dengan dalam bahasa Inggris God sees you. Itu saja sederhana. Allah melihat kamu. Dan Don Bosco belajar dari mamahnya, kesadaran itu dibangun dengan di asramanya ditulis itu Allah melihat kamu. Di asrama, di kelas Allah melihat kamu. Jadi dibangun kesadaran untuk anak-anak supaya berjaga-jaga. Allah hadir, ya, dan ingat. Dan ketika orang hidup dalam hadirat Allah dengan kesadaran seperti itu, maka kemudian ya perbuatannya kiranya tentunya terarah kepada apa yang baik, yang bijaksana, ya. Maka dengan kesadaran itu saja sudah sangat membedakan. Orang bisa jahat atau baik, setia atau tidak setia, ya, dengan kesadaran berjaga-jaga bahwa Allah hadir, melihat kita, memperhatikan kita. Dan kalau Allah disadari melihat kita, memperhatikan kita, itu bisa dipahami dua hal. Kalau bagi orang yang tidak baik, seperti waduh Allah mengawasin kita terus nih, kayak polisi mungkin, ya kan? Tetapi kalau dipahami yang baik, wow, sebagai selaku anak itu senang. Seperti anak senang kalau orang tuanya, ayah atau ibunya memperhatikan dia, ya, memperhatikan dia bermain, memperhatikan dia mungkin tampil, membuat dia lagi buat apa. Itu satu kegembiraan. Dan dalam semangat hubungan relasi selaku anak kepada ayahnya, bapaknya, Allah itu, maka orang melihat kesadaran itu sebagai yang sangat positif. Terus membimbing dia untuk apa? Menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi baik dan benar. Dan ukurannya menjadi matang, baik dan benar seperti apa? Seperti Kristus. Ya, Kristus itulah kepenuhan hidup manusia. Seperti dia. Bijaksana seperti dia. Setia seperti dia. Ya, penuh kasih seperti dia. Ya, dan itu gunanya. Maka berjaga-jaga juga selain menghayati, menyadari kehadiran Allah, juga senantiasa mau melihat Yesus. Melihat. Nah, itu gunanya kenapa kita mendengarkan sabda Tuhan, merefleksikannya, supaya kita terus memandang Yesus, guru kita, model kita, ya, dan terus meniru. Oh, seperti itu. Waduh, mungkin dalam pengalaman saya kurang sabar seperti Yesus, ya, kurang penuh kasih seperti Yesus, dan kita terus dibantu, ya, untuk menjadi seperti Dia. Jadi itu tadi, berjaga-jaga dengan menyadari Allah hadir, eling. Kemudian berjaga-jaga itu juga dengan senantiasa memandang Kristus. Seperti itulah teladannya. Sekali lagi, itu yang kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama,
itu yang pasti Paulus punya sikap berjaga-jaga. Ya, Allah hadir dan ia senantiasa memandang Kristus Tuhannya. Begitu. Ya, terima kasih Pastor. Allah memberi kita berbagai karunia ya Pastor ya. Untuk selain berjaga-jaga, kita pun punya karunia-karunia untuk menjaga diri kita. Karunia-karunia apa sajakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Ya tentu yang paling gampang kan menyadari kita punya bakat-bakat kita. Kita punya talenta-talenta kita ya. Dan disitulah kita kembangkan. Setiap orang dikatakan kan unik. Dan itu kekayaan kehidupan. Kekayaan Sang Pencipta. Kalau semua orang jagonya nyanyi, ya memang kita butuh yang lain. Ada yang jago olahraga begitu bagus, ya. Ada yang jago melukis. Ada orang yang jago untuk bercerita. Ada orang yang jago acting, ada orang yang jago masak. Orang jago tentu ekonomi, ada orang yang jago memimpin, ya. Semua itu kan bakat-bakat itu karunia, ya. Dan karunia itu kita mesti kembangkan, ya. Sebagai sekali lagi hamba yang baik dan bijaksana, menyadari bahwa ini semua adalah titipan Sang Tuhan. Sebelum tuannya itu pergi, dia bahasa Jawa masrahin gitu ya, memberikan kepercayaan, inilah kayak amanah gitu ya, ini yang kamu saya percayakan untuk dilaksanakan, untuk dikembangkan. Seperti dalam perumpamaan Yesus yang lain mengenai talenta, mina itu ya, yang ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1 ya, masing-masing Tuhan berharap dikembangkan ya. Dan siapa yang bisa melihat ya, kita sendiri pasti bisa menemukan dalam perjalanan hidup kita apa yang menjadi talenta kita ya, dan di situ karunia-karunia itu ya, kita terus mengembangkannya dengan bijaksana, dengan setia ya. Seperti dalam perumpamaan itu tadi, dipercayakan lalu tuannya pergi ya, nanti kembali lagi dan melihat apakah hamba itu melakukan tugasnya. Apakah kita itu sungguh-sungguh mengembangkan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan pengalaman saya menunjukkan orang yang bisa menghayati sebuah kegembiraan, kebahagiaan adalah kalau menaruh diri kita kepada tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Ya. Dan kami mengalami ganti tugas ini itu ya, ada orang bertanya, Pastor gimana dengan tugas yang baru dan itu ya. Saya menjawab ya, di mana saja asal kita memberikan diri kita kepada tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, kita menemukan kegembiraan, kita menemukan kebahagiaan. Karena kita juga menyadari kita terus berkembang ya, mengembangkan talenta itu ya, dan kapan tuannya itu datang ya, kita bisa didapatinya ya, dalam keadaan sedang giat gitu ya, mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan, dan itu pasti yang membuat kebahagiaan ya, sukacita yang tuannya pasti sangat berkenan ya. Mari masuk hambaku yang baik bijaksana ya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu ya. Demikian ya, maka kita masing-masing pasti sebagai pribadi yang unik, dikaruniai talenta, ada anugerah-anugerah yang unik. Untuk apa? Kalau bahasa ya Rasul Paulus, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mengembangkan gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Ya, tadi bacaan pertama kan dikatakan bahwa orang bukan Yahudi juga ternyata menerima janji ini ahli waris dan menjadi anggota tubuhnya, menjadi gereja. Maka Roh Kudus Allah mengaruniakan juga karunia-karunia rohani dengan berbagai macam karunia itu bukan untuk diri kita, untuk pelayanan, untuk membangun
tubuh Kristus, untuk membangun gereja. Sampai kapan, kata Paulus lagi, sampai pada tingkat kepenuhan Kristus. Ya, itu yang saya pikir kiranya bisa membantu kita renungan hari ini, Sabda Tuhan hari ini, ya, untuk menjadi hamba yang baik, yang setia, yang bijaksana. Begitu, Marita. Iya, Pastor, kalau misalnya manusia sudah berbuat tidak baik, Pastor, apakah manusia itu bisa berbalik dan melakukan perbuatan baik kembali? Tentu, dan tentu, karena manusia punya kebebasan, maka manusia bisa menjadi hamba dari yang tadinya jahat menjadi baik, seperti Saulus. Ya kan? Saulus tadinya jahat begitu, karena ketidaktahuannya juga, menganiaya jemaat, bahkan mau membinasakannya, sampai kemudian ketika dia bertemu dengan Kristus dan terbuka matanya, penglihatannya, dan ia kemudian menemukan apa yang sungguh berharga, dan dia berubah menjadi hamba yang sangat baik, ya, hamba yang setia, yang bijak, bahkan hamba yang siap sampai mengorbankan darahnya, ya, untuk tuannya, kesaksiannya itu. Sebaliknya bisa juga dari yang baik kemudian menjadi jahat, ya, kelihatannya baik, jadi murid Tuhan, ya, tapi kemudian akhirnya menjadi tidak baik. Ya, kalau contoh ini saya tidak mau menyebutkan contohnya karena masing-masing bisa mungkin melihat sendiri, ya, orang-orang bisa juga terjadi seperti itu, ya, orang yang tadinya kelihatannya baik lalu kemudian karena terlena, seperti dalam perumpamaan ini, ya, karena terlena, tuanku tidak datang-datang, lalu mulailah ya memukul kanan kiri, berbuat jahat, memanfaatkan, ya, asal untuk keuntungan diri sendiri, ya, terus bersenang-senang saja, pokoknya memuaskan hawa nafsunya, ya, sampai mabuk dikatakan dalam perumpamaan, ya, dan itu semua pasti bisa. Kita punya kebebasan sampai akhir kita bertemu dengan Tuhan kita, akhir perjalanan hidup kita terus berjuang. Perjuangan selalu dengan kebebasan untuk bisa menjadi yang baik atau malah yang jahat. Bisa menjadi setia atau malah tidak setia. Dan sini lagi-lagi, karena itu semua kemungkinannya bisa terjadi, maka Yesus mengajarkan kepada kita satu sikap yang penting, yaitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Dan itu kenyataan kan betul sekali. Kalau kita mendengar musibah alam begitu, ya, dan kecelakaan dan segala macam, makin menyadarkan kita akan waktu yang semua orang tidak tahu, ya, sewaktu-waktu bisa terjadi mengenai kita sendiri, ya. Tapi kesadaran itu bukan untuk membuat kita takut lagi-lagi, ya, tetapi untuk membuat kita bijak. Orang yang bijak adalah orang yang menyadari kesementaraan hidup ini, singkatnya hidup ini, maka waktu yang singkat, yang sedikit itu kita mau pakai sebaik-baiknya, ya, dengan baik, dengan bijaksana. Demikian, Marita, semoga seperti itu banyak dari sabda Tuhan hari ini kita bisa banyak dibantu untuk menjadi hamba yang baik, yang setia, dan yang bijaksana. Ya, terima kasih, Pastor. Pastor, bahan apakah yang bisa dirangkum hari ini yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik agar menjadi bekal bagi sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, seperti yang sudah kita renungkan dari kedua bacaan ini, kalau mau kita rangkumkan, ya, itu adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Karena kita semua menerima karunia dari Allah. Kita semua pasti punya peran di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Dan kita semua dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk menjadi hamba yang baik, yang setia, yang bijaksana,
contohnya, teladannya adalah Paulus. Dan Paulus sendiri punya teladannya siapa? Kristus. Maka Paulus dalam satu suratnya mengatakan, jadilah pengikutku seperti aku ini loh. Seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau setiap orang bisa omong seperti Paulus, luar biasa. Ya, kalau orang bisa ngomong, ikuti teladanku seperti aku meneladani Kristus. Ya, dan itu yang kiranya bisa merangkum permenungan kita pagi ini. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu yang mengagumkan pada diri kami masing-masing. Semoga kami makin menyadari bahwasanya Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kami. Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for
for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya.
ku selalu